Kabupaten Kuningan. Ya. Jadi kalau di guru juga kan ada pengawas, maka notaris juga ada pengawas. Dan saya ketuanya. Kalau Bapak Ibu punya masalah dengan notaris, macam-macam notarisnya laporkan aja kepada saya. Itu saya tindak langsung mereka. Kemudian yang kedua, saya juga wakil ketua Kadin Kabupaten Kuningan. Kok bisa saya jadi wakil ketua Kadin? Ya bisa, karena saya juga punya perusahaan Bapak dan Ibu. Saya direktur utama. Pak Pami ini komisaris, saya direktur utama untuk perusahaan media digital. Sehingga kita punya kartu untuk menjadi anggota Kadin, dan saya tahun ini diminta untuk menjadi wakil ketua Kadin. Jadi saya juga suka bergaul dengan para pengusaha di Kuningan. Itu tentang transportasi. Teknologi sedemikian pesat, ya, terutama di bidang informatika dan sistem informasi. Jadi siapapun dia yang tidak respon pada teknologi habis, begitu ya. Baik itu orang maupun perusahaan yang tidak respon pada teknologi, ya sudah selesai, ya, ke laut aja gitu. Karena itu siapapun, baik itu kampus, sekolah, personal, perusahaan, itu harus adaptif dengan teknologi yang sedang berkembang. Batas-batas wilayah, batas-batas negara menjadi tidak jelas lagi. Jadi batas-batas negara itu seperti batasnya desa, antara desa Cigugur dengan Kramat Mulia, hanya patok saja, di mana orang lalu lalang nggak ada yang melarang, gitu, silakan saja. Jadi kita kan protes ini, kok kenapa TKW datang berkabur ke Indonesia, apa nggak ada ini dari pemerintah? Ya nggak bisa, karena pemerintah sudah menandatangani ratifikasi perjanjian internasional di mana boleh bebas orang manapun untuk datang ke Indonesia. Sudah goodbye Indonesia, gitu ya. Itu yang sedang terjadi fenomena itu. Kemudian ini yang akan kita hadapi pada abad ke-21 itu, di mana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hari ini hilang dalam tempo tidak lama, dalam 5-10 tahun hilang semua. Jadi kalau hari ini ada orang bercita-cita ingin kerja di bank, itu otaknya ketinggalan 20 tahun yang lalu, begitu. Karena bank sudah tidak butuh lagi teller, tidak butuh lagi customer service, tidak butuh lagi apa-apa. Nanti kalau kita datang ke bank, ya yang kita akan ketemu perangkat-perangkat teknologi saja. Tidak butuh tempat luas segala macam. Jadi itu akan terjadi seperti itu. Tahun 2010 PT Jasa Marga di Cirebon masih punya karyawan sekitar 400 orang. Kebanyakan memang penjaga pintu tol. Tapi sekarang karyawan cuma tinggal 15 orang saja di situ. Karena sekarang sudah otomatisasi. Bahkan kemarin kan Presiden juga sudah bikin pernyataan, ya Pak, akan mengganti PNS dengan robot itu. Itu juga kan sepertinya canda-candaan gitu, tapi sebenarnya itu serius, itu sedang berjalan. Jadi dan akan banyak tumbuh, akan diciptakan pekerjaan baru yang hari ini belum ada sebenarnya. Kita semua sudah paham itu, ya Bapak dan Ibu. Jadi hari ini akan ada banyak pekerjaan yang hilang dan akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang muncul, ya. Pekerjaan apa itu? Ya nanti teman saya, bekas pimpinan saya, ya, Pak Pami akan menyampaikan bagaimana sekarang anak-anak lebih suka main fintech dan lain sebagainya itu daripada jadi karyawan, jadi apa itu. Orang udah lain itunya. Ya. Kemudian tentu kita juga akan berbenturan dengan peradaban, ya, karena akan masuk deras gitu ya orang-orang asing ke Indonesia, dan tentu mereka akan membawa budayanya, membawa karakter, membawa segala-galanya. Mereka luar biasa sekali. Food, ya. Makanan sekarang kan sudah bergeser. Mungkin anak-anak sekarang nggak aneh kalau dikasih
Ragina, Papais, Struktur, apa namanya, apa Pak, kesukaan Bapak, Sorabi, apa itu ya nggak suka lagi sekarang bahkan jadi aneh, Pak ini apa ini koecang deh, masa nggak tahu koecang, aneh mereka itu ya. Eh, sudah digempur dengan berbagai apa sekarang dengan menjamur kafe-kafe di Kuningan bahkan masuk sampai ke Malaysia kemarin sudah tumbuh seperti itu ya, kongkong dan lain sebagainya, fantasi dan lain sebagainya, ini menjadi konsumsi anak-anak kita sekarang. Pesantren masuk ke PAUD, masuk ke wilayah-wilayah yang dulu sepertinya tabu dimasukin narkoba, sekarang udah masuk. Ini juga tantangan. Jadi yang tadi itu kondisi, sekarang tantangannya seperti itu. Ya. Jadi kasus-kasusnya sudah sedemikian gilanya. Ya. Pak moderator kasih tahu saya kalau sudah selesai. Di medsos pun demikian, hoax ya. Saya sudah mendampingi beberapa, kebetulan saya aktif di pusat konsultasi bantuan hukum, mendampingi beberapa mahasiswa yang terlibat kasus hukum masalah hoax ini. Ya, jadi tidak masalah yang berkaitan dengan pemberitaan, artinya mahasiswa kita nggak tahu pelajar di sini ya. Kalau ada sesuatu yang sedang ada masalah dengan gurunya, dengan teman-temannya, dengan orang tua, dengan apa, kan curhatnya di medsos. Curhatnya di medsos kemudian diposting. Ya, dia tidak mengira, tidak menghitung bahwa curhatannya itu bernuansa eh, pidana begitu, merusak ketentraman ketertiban umum, dia tidak menghitung ke sana. Dan ketika kita masuk ke proses hukum, padahal polisi sudah memegangi apa ujaran kebencian, hate speech, itu ya sudah langsung diproses saja. Kemarin ada beberapa yang kita dampingi ya, gara-gara masalah penggunaan media sosial yang tidak bijaksana sebenarnya. Bukan tidak bijaksana sebenarnya, karena mereka ketidaktahuan saja implikasi hukumnya terhadap ini. Mungkin nanti teman saya akan bicara masalah undang-undang ITE ini. Cita-cita yang kuat ya, ketika kita memproklamasikan kemerdekaan, itu kan kita punya cita-cita mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan tugas kemudian dimisikan ya sebagai untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, cita-cita dan tujuan nasional inilah yang harus senantiasa kita tanamkan kepada para mahasiswa kita, pelajar kita, agar tetap mereka memiliki rasa bangga dan rasa cinta kepada tanah airnya. Karena agar para pelajar kita itu memiliki nilai-nilai karakter yang kuat terkait dengan alasan kebangsaan kita. Saya ingin mengambil filosofi dari pendidikan karakter Pak Ki Hajar Dewantoro, ya, bagaimana kita bisa mengolah hati, olahraga, olah karsa, dan olah pikir agar mahasiswa memiliki, para pelajar memiliki sifat keyakinan, ya, yakin, percaya kepada Tuhan, jujur, toleran, disiplin, ya, dan tanggung jawab, sehingga memiliki kristalisasi nilai-nilai berupa punya nilai-nilai yang religius, ya, dia seorang yang taat kepada nilai-nilai agama, nasionalis, dia cinta kepada tanah air, lingkungan, keluarga, dan teman-temannya, kemudian mandiri, artinya dia tidak bergantung kepada siapapun, selalu gotong royong, setia kawan, dan punya nilai, punya integritas. Itu kira-kira Bapak dan Ibu terkait dengan nilai-nilai itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu ini yang dilakukan adalah pengembangan budaya literasi, ya, pengembangan budaya prestasi olahraga, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, serta peningkatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai seni, budaya, tradisi, dan sejarah. Ini kalau dijelasin satu-satu habis Pak waktunya, tapi saya sampaikan nanti materinya saya berikan. Ya.
Itu kira-kira tugas kita semua kepada Ibu ya. Tugas kita untuk bagaimana agar para pelajar kita yang di satu sisi kita siapkan untuk respon terhadap era digital, tapi di sisi lain kita juga siapkan mereka untuk tetap mencintai budayanya. Kita iri kok sama orang Jepang. Orang Jepang itu teknologinya maju, tapi dia tetap konsen sama budayanya. Makanya orang Jepang hebat. Di rumah-rumah di Jepang itu tidak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada televisi, tidak ada apa. Itu semua hanya ada di kantor, hanya ada di sekolah. Ketika mereka pulang ke rumah, ya sudah, mereka kembali ke budayanya, kembali ke alamnya. Jadi hubungan kekeluarganya kuat sekali. Di kita kan tidak. Kalau di rumah ada ibu, bapak, anak 3, ya ada 5 handphone di situ yang on semua. Ya sehingga hubungan kekeluargaan antara ayah, ibu, anak jadi tidak harmonis lagi. Itu yang kita sayangkan begitu ya. Itu tidak boleh terjadi. Karena itu mari kita mulailah untuk mendidik anak-anak kita, mulai mencintai negaranya, mencintai budayanya, meyakini agamanya, sehingga dia menjadi seorang pribadi yang hebat, yang kuat.